Siapa Alp Arslan? Alp Arslan, hidup antara 1029 hingga 1070 adalah Sultan kedua dari dinasti Seljuk. Nama aslinya adalah Muhammad bin Dawud Chagri dan digelari sebagai Alp Arslan, yang dalam bahasa Turki berarti singa yang perkasa. Ia terkenal karena keberaniannya, kecerdasannya dalam strategi militer, dan dedikasinya pada Islam. Pemerintahannya menandai awal kejayaan besar bagi Kekaisaran Seljuk. Bagaimana kelahiran dan masa kecilnya? Alp Arslan lahir pada tahun 1029 Masehi. Ia lahir di wilayah yang sekarang termasuk dalam Turkmenistan, atau sekitar Asia Tengah, pada masa awal bangkitnya dinasti Seljuk. Ayahnya adalah Chagri Bek, salah satu pendiri dinasti Seljuk, dan saudara dari Tugril Bek, Sultan Seljuk pertama. Keluarga Alp Arslan berasal dari bangsa Turki Oghuz, yang pada masa itu sedang berkembang pesat sebagai kekuatan baru dalam dunia Islam. Sejak kecil, Alp Arslan tumbuh dalam lingkungan militer dan politik yang kuat. Ia dididik untuk menjadi seorang pemimpin, belajar strategi perang, tata pemerintahan, serta ilmu agama Islam. Sejak kecil, Alp Arslan tumbuh dalam lingkungan keluarga bangsawan militer yang kuat dan religius. Ayahnya, Chagri Bek, adalah seorang pemimpin penting dinasti Seljuk, sehingga Alp Arslan dididik untuk menjadi penerus yang tangguh dan cerdas. Di masa kecilnya, Alp Arslan dididik secara intensif dalam beberapa bidang penting ilmu agama Islam. Ia belajar Al-Quran, hadis fikih dan akhlak. Pendidikan agama ini membentuk karakternya sebagai pemimpin Muslim yang adil dan taat. Hang dan strategi militer. Ia dilatih berkuda, memah serta taktik peperangan, sesuai tradisi bangsa Turki nomaden. Politik dan kepemimpinan. Karena berasal dari keluarga penguasa, Alp Arslan sejak muda diajarkan cara memimpin, berdiplomasi, dan mengelola pemerintahan. Didikan tersebut membuat Alp Arslan tumbuh sebagai pemuda yang berani bijak dan disegani sejak usia muda. Ia pun mulai ikut serta dalam ekspedisi militer ayahnya sebelum akhirnya mewarisi kepemimpinan dinasti Seljuk. Tuigerik, masa remaja, memasuki usia remaja, Alp Arslan mulai menunjukkan bakat luar biasa dalam kepemimpinan dan strategi militer. Di bawah bimbingan ayahnya, Chagri Bek, ia tidak hanya belajar teori, tetapi juga terjun langsung ke medan perang dan urusan pemerintahan. Beberapa hal penting dari masa remajanya terlibat dalam ekspedisi militer. Sejak usia belasan tahun, Alp Arslan sering ikut dalam penaklukan wilayah bersama ayah dan pamannya, Tugril Bek, Sultan Seljuk pertama. Dari sinilah ia mendapatkan pengalaman langsung sebagai komandan muda. Dikenal sebagai pemuda pemberani dan tegas, Alp Arslan dikenal tidak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena sikapnya yang adil dan disukai oleh prajurit. Ia tumbuh sebagai figur pemimpin muda yang dihormati. Mulai memimpin wilayah. Di usia muda, ia dipercaya untuk mengelola beberapa wilayah strategis sebagai wakil ayahnya. Ini menjadi bekal penting sebelum akhirnya ia naik tahta menjadi sultan. Dengan pengalaman tempur dan politik yang matang sejak remaja, Alp Arslan dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Semua itu menjadi fondasi kejayaannya saat memimpin Kekaisaran Seljuk di masa dewasa. Sebelum menjadi Sultan Seljuk, Alp Arslan sudah dikenal sebagai panglima muda yang gagah berani dan cakap dalam strategi perang. Pengalaman militernya dimulai sejak masa remaja, dan terus berkembang pesat saat ia dipercaya memimpin pasukan dalam berbagai ekspedisi penting. Alp Arslan pertama kali aktif secara militer ketika membantu ayahnya mengamankan wilayah-wilayah di kawasan Khorasan, yang sekarang mencakup wilayah Iran Timur, Afghanistan dan sekitarnya. Di sana, ia bertempur melawan berbagai kelompok pemberontak dan rival politik, termasuk beberapa suku Turki dan penguasa lokal. Ia memimpin kampanye militer ke wilayah timur Iran, termasuk kawasan Merv, Balkh, dan Herat, memperluas kekuasaan dinasti Seljuk. Dalam misi-misi ini, Alp Arslan menunjukkan kepiawaian dalam mengatur strategi, logistik, dan menjaga moral pasukannya. Setelah wafatnya Sultan Tugril Bek, pamannya, terjadi perebutan kekuasaan di dalam keluarga besar Seljuk. Alp Arslan harus berhadapan dengan sepupunya, Kutalmish, yang juga mengklaim tahta. Dalam pertempuran di Damkhan pada tahun 1063, Alp Arslan mengalahkan Kutalmish, dan kemenangan ini membuka jalan baginya untuk menjadi sultan.
Karier militer Alp Arslan sebelum menjadi sultan membuktikan bahwa ia bukan sekadar pewaris tahta, tetapi pemimpin yang naik melalui pengalaman dan keberhasilan nyata di medan perang. Keberaniannya, keahliannya dalam strategi, dan dukungan dari tentaranya membuatnya pantas menjadi Sultan Seljuk yang kedua. Setelah Sultan Tugril Bek, pendiri dinasti Seljuk, wafat pada tahun 1063 Masehi, muncul kekosongan kekuasaan. Tugril tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus langsung, sehingga dua tokoh utama muncul sebagai kandidat pengganti Alp Arslan, anak dari Chagri Bek, saudara Tugril Bek, yang merupakan pewaris sah dari jalur utama dinasti Seljuk. Kutalmish, sepupu Alp Arslan, anak dari Arslan Yabgu, kakak Tugril dan Chagri, yang juga merasa berhak atas tahta karena garis keturunannya lebih tua. Perselisihan ini bukan sekadar konflik keluarga, ini adalah perebutan kekuasaan atas seluruh kekaisaran Seljuk, yang pada saat itu telah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia Islam. Lokasi, sekitar wilayah Damghan, di kawasan utara Iran modern, dekat pegunungan Elburz. Kekuatan pasukan, Kutalmish memiliki kekuatan militer besar, didukung oleh beberapa suku Turki dan komandan penting yang loyal padanya. Alp Arslan didukung oleh gubernur-gubernur wilayah Khorasan, termasuk wazirnya yang setia, Nizam al-Mulk, serta para ulama dan pasukan terlatih dari wilayah timur. Kutalmish bergerak cepat menuju ibu kota, berusaha menguasai pusat pemerintahan sebelum Alp Arslan. Alp Arslan bergerak dari timur, menyusun kekuatan secara sistematis dan mengatur barisan dengan cermat. Ketika kedua pasukan bertemu di Damghan, terjadilah pertempuran besar. Meski Kutalmish memiliki pasukan yang besar, Alp Arslan menang secara taktis berkat disiplin pasukannya dan kecerdikan strategi militernya. Kutalmish dikalahkan dan gugur dalam pelarian. Anak Kutalmish, Sulaiman, kemudian ditangkap tetapi tidak dihukum mati. Justru kelak keturunannya mendirikan Kesultanan Rum di Anatolia. Alp Arslan diangkat sebagai Sultan Seljuk kedua secara resmi setelah kemenangan ini. Ia langsung memperkuat sistem pemerintahan dengan menunjuk Nizam al-Mulk sebagai Wazir Agung, yang kelak menjadi arsitek penting kejayaan Seljuk. Pertempuran Damghan juga menjadi titik balik penting dalam stabilisasi kekuasaan Seljuk, memastikan kelangsungan dinasti dalam waktu yang lama. Bagaimana taktik Kutalmish? Kutalmish menggunakan strategi yang agresif dan berorientasi pada kecepatan. Begitu mengetahui bahwa Tugril Bek wafat tanpa pewaris langsung, ia segera bergerak cepat dari wilayah barat Iran untuk merebut ibu kota Seljuk, sebelum Alp Arslan sempat memobilisasi kekuatannya dari timur. Langkah awal Kutalmish adalah menekan psikologis lawan dengan merebut pusat kekuasaan lebih dulu, berharap penetapannya sebagai sultan dapat diterima secara de facto oleh para amir dan gubernur setempat, karena keberadaannya yang dominan di ibu kota. Ia merekrut kekuatan dari berbagai suku Turki Oghuz yang berada di bawah pengaruhnya, berharap bahwa dengan jumlah pasukan besar dan semangat tempur yang tinggi, ia bisa menaklukkan Alp Arslan dalam waktu singkat. Kutalmish tidak terlalu fokus pada disiplin dan formasi kompleks, melainkan pada massa dan dorongan cepat. Strateginya lebih bersifat pragmatis dan politis, memanfaatkan kekosongan kekuasaan dan ketidaksiapan lawan sebagai momen untuk mengambil alih pemerintahan. Ia juga mencoba menghindari perang terbuka dalam tahap awal, lebih memilih untuk menegakkan legitimasi melalui kontrol wilayah strategis. Namun pendekatan ini memiliki kelemahan, pasukannya cepat lelah karena gerak cepat tanpa persiapan logistik memadai, dan struktur komandonya kurang solid. Ketika akhirnya harus berhadapan langsung dengan pasukan Alp Arslan yang lebih terorganisir, keunggulan jumlah Kutalmish menjadi tidak efektif di medan pertempuran terbuka seperti di Damghan. Sekarang, kita ulik taktik Alp Arslan. Alp Arslan menerapkan strategi yang lebih sistematis dan defensif aktif dibanding Kutalmish. Ia tidak terburu-buru merebut pusat kekuasaan, melainkan fokus terlebih dahulu pada konsolidasi kekuatan di wilayah timur, terutama di Khorasan, di mana ia memiliki basis politik dan militer yang kuat. Di sana, ia membangun aliansi dengan para amir, gubernur, serta para tokoh agama dan cendekiawan, termasuk Nizam al-Mulk yang kelak menjadi wazirnya.
Dengan cara ini, Alp Arslan memastikan bahwa pergerakannya ke barat tidak hanya didukung oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh legitimasi politik dan moral yang kuat. Dalam bidang taktik tempur, Alp Arslan menunjukkan kematangan militer. Ia menyiapkan pasukan dalam formasi yang terstruktur, dengan kombinasi pemanah, infanteri, dan kavaleri yang dikoordinasikan secara disiplin. Ia membiarkan Kutalmish maju terlebih dahulu ke wilayah Damghan, sementara pasukannya menunggu di posisi yang lebih menguntungkan secara geografis dan logistik. Begitu pasukan Kutalmish kelelahan dan kehilangan koordinasi akibat perjalanan jauh dan tekanan waktu, Alp Arslan melancarkan serangan balasan yang terorganisir. Ia memanfaatkan medan untuk mengatur serangan dari samping dan belakang. Menciptakan kepungan parsial yang membuat barisan Kutalmish terpecah dan kehilangan arah. Taktik serangan balik ini didukung oleh moral pasukan yang tinggi dan kepemimpinan langsung di lapangan oleh Alp Arslan sendiri. Keunggulan manajemen tempur, kestabilan logistik, dan struktur komando yang kuat menjadi kunci keberhasilannya. Dalam situasi di mana lawan mengandalkan kecepatan dan jumlah, Alp Arslan memilih presisi, disiplin dan kesabaran strategis yang akhirnya membalikkan keadaan dan mengantarkan kemenangan telak di Damghan. Kombinasi kecepatan Kutalmish gagal karena disiplin dan aturan taktis Alp Arslan lebih unggul. Serangan balik Alp Arslan membuat Kutalmish kalah di Damghan.